Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang pernah mengutip cerita dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengisahkan tidak ada seorang bayi pun yang dapat berbicara ketika sedang digoyang dalam buayan kecuali Isa ibnu Maryam dan bayi yang disebut dalam cerita tentang Juraij. Dikutip dari buku Sahih Adabul Mufrad oleh Imam Bukhari, ada yang bertanya, "Wahai Nabi Allah, bagaimana cerita tentang Juraij?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Juraij adalah seorang yang selalu beribadah di tempat ibadahnya. Di bawah tempat ibadahnya ada seorang pengembala sapi dan seorang perempuan dari desa tersebut berzina dengan pengembala sapi tersebut. Suatu hari, ibu Juraij datang saat Juraij sedang beribadah dan memanggilnya dengan nama Juraij ketika dia sedang beribadah. Juraij merasa ragu antara menjawab ibunya atau melanjutkan sholatnya. Namun pada akhirnya, Juraij memilih untuk melanjutkan sholatnya. Ibunya memanggilnya kedua kalinya dan Juraij kembali memilih sholatnya. Ibunya kemudian memanggil untuk ketiga kalinya dan dalam hatinya Juraij berpikir, ibuku atau sholatku. Sekali lagi dia memilih untuk melanjutkan sholatnya. Karena Juraij tidak kunjung menjawab panggilannya, ibunya marah dan berdoa, semoga Allah tidak mematikanmu wahai Juraij, kecuali jika engkau melihat wajah perempuan-perempuan pelacur. Setelah itu ibunya pergi. Pada suatu hari, tiba-tiba seorang wanita yang melahirkan anak hasil perzinahan dihadapkan kepada seorang raja. Raja bertanya, siapa yang mengambilimu? Wanita itu menjawab, dari Juraij. Raja bertanya lagi, pemilik tempat ibadah itu? Wanita itu menjawab, ya. Raja kemudian memerintahkan bawahannya untuk menghancurkan tempat ibadah itu. Ia juga meminta bawahannya untuk membawa Juraij kepadanya. Masyarakat kemudian menghancurkan tempat ibadah itu dengan berbagai macam alat seperti martil dan kapak, hingga tempat ibadah itu roboh. Juraij kemudian diikat dan ditarik melewati para wanita pelacur sambil tersenyum, dan para pelacur itu ditampilkan di hadapannya di tengah kerumunan orang. Sang raja berkata, "Apa yang mereka tuduhkan kepadamu?" Juraij menjawab, "Apa yang mereka tuduhkan kepadaku?" Raja berkata, "Mereka menuduhmu sebagai ayah anak ini." Juraij bertanya, "Di mana bayi itu?" Mereka menjawab, "Itu bayi yang ada di pangkuannya." Juraij mendekati bayi itu dan bertanya, "Siapa ayahmu?" Bayi itu menjawab, "Pengembala sapi." Setelah itu, sang raja pun merasa bersalah terlalu gegabah menuduh Juraij, hingga ia pun menawarkan, "Apakah kami harus membangun kembali tempat ibadahmu dari emas?" Juraij menjawab, "Tidak." Sang raja bertanya lagi, "Dari perak?" Juraij menjawab, "Tidak." Lalu sang raja berkata, "Lalu dengan apa kami harus mengganti tempat ibadahmu?" Juraij menjawab, "Kembalikan tempat ibadah itu seperti semula." Namun setelahnya, Juraij tersenyum seakan teringat sesuatu. Sang raja bertanya, "Kenapa engkau tersenyum?" Juraij menjawab, "Aku tertawa karena suatu perkara yang sudah ku ketahui, yaitu terkabulnya doa ibuku terhadap diriku." Begitulah kisah Juraij. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa orang tua kepada anaknya dan menolong Juraij dengan mukjizat bayi yang bisa bicara agar menjadi pelajaran bagi umat muslim semuanya. Kisah ini memiliki kaitan erat dengan bagaimana mustajabnya doa kedua orang tua, apalagi yang dizolimi atau didurhakai. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya pernah bersabda, terdapat 3 doa yang tidak pernah diragukan kemustajabannya, yaitu doa orang-orang yang dizolimi atau dianiaya, doa orang musafir, dan doa kedua orang tua kepada anaknya. Dari kisah di atas ada banyak pelajaran berharga yang dapat kita petik. 1. Betapa bahayanya durhaka kepada kedua orang tua dan menyakiti perasaan keduanya. Doa keduanya mustajab meskipun isinya kurang baik. 2. Allah senantiasa menyelamatkan seorang hamba soleh dan bertakwa. 3. Allah Maha Kuasa untuk membuat bayi baru lahir bisa bicara. 4. Orang yang sedang salat sunat diwajibkan membatalkan salatnya ketika salah seorang orang tuanya memanggil. 5. Di balik ujian seorang hamba pasti yang ada kebaikan selama ia tetap bersabar dan bertakwa kepada Allah. 6. Hati orang-orang yang saleh tetap teguh, yakin dan berpersangka baik kepada Allah. 7.
kisah di atas menetapkan adanya keramah para wali atau kekasih Allah. 8. Wudhu juga sudah disyariatkan pada umat-umat terdahulu. 9. Orang-orang soleh segera menunaikan sholat ketika tatkala datang musibah atau ujian. 10. Orang-orang jahat tak henti-hentinya berusaha mencemarkan nama baik orang-orang soleh. 11. Tidak boleh berburu-buru membenarkan tuduhan tanpa bukti. Wallahu alam.